Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 671. Berdengung. Hati Xiao Tians tiba-tiba tenggelam, dia menoleh dan menatap Tang Yun, ibunya, di bawah dengan cara yang rumit. Dia sudah mengetahui tentang Tang Yun sejak lama. Faktanya, Xiao Tians juga diam-diam telah menyelidiki kondisi fisik Tang Yun sebelumnya. Inti dari Tang Yun sebenarnya adalah sisa-sisa putri kekaisaran generasi kedua 2000 tahun yang lalu disegel oleh Yuan menggunakan asal mula dunia perang, dan kemudian bereinkarnasi ke generasi ini. Oleh karena itu, sebagian besar, kehidupan Tang Yun dan kematian memang ditentukan oleh sumber yang dikendalikan. Xiao Tians juga telah meninggalkan kekuatan unik Overlord Dao di tubuh Tang Yun sebelumnya. Tapi kekuatan Tuan Dao ini hanya bisa memastikan bahwa jejak pikiran Tang Yun akan tetap ada, dan mungkin tidak lengkap. Adapun berapa banyak yang tersisa, masih belum pasti, Yuanlah yang mengambil tindakan melawannya Tang Yun. Mungkin saja meskipun jejak pemikiran asli Tang Yun masih dipertahankan, akan sulit untuk membangunkannya. Kemungkinan terjadinya situasi ini akan sangat tinggi. Dan apalagi Tang Yun, bahkan Xiao Tians sendiri punya beberapa rencana Yuan. Misalnya, Tang Yun menikah dengan Xiao Su dan melahirkan Xiao Tians. Menggabungkan nasib dinasti kekaisaran generasi kedua dan dunia gelap, Xiao Tians juga memiliki sesuatu yang rumit di tubuhnya. Hanya saja beberapa benda di tubuh Xiao Tians sendiri telah dihilangkan berkali-kali dari dalam keluar olehnya menggunakan api Overlord Wei. Yuan memandang Xiao Tians lagi, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Tians. Tiba-tiba, aura asli dunia Departemen Perang di tubuh Xiao Tians mulai menjadi tidak teratur. Namun nafas Xiao Tians segera menjadi tenang, seolah hal itu tidak pernah terjadi sama sekali. Berdengung. Jejak darah emas meluap dari sudut mulut Xiao Tians. Ada beberapa cacing putih menggeliat di dalam darah emas. Tapi saat berikutnya, dia terbakar oleh api kekaisaran Xiao Tians. Hah? Singkirkan. Sepertinya. Kamu sudah bersiap untukku sejak lama. Yuan merasakan bahwa pukulan backhand yang diatur di tubuh Xiao Tians langsung dihilangkan oleh Xiao Tians, dan dia tiba-tiba mengambil keputusan. Di dalam hatinya. Aku khawatir Xiao Tians telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Ingat dalam 1 detik. Xiao Tians menatap Yuan dengan mata pembunuh, dan rasa dingin di tubuhnya menjadi semakin kuat. Jika sebelumnya, dia ingin memberi Yuan satu kesempatan terakhir untuk melihat apakah mereka bisa menegosiasikan perdamaian dan hidup berdampingan secara damai, sekarang dia hanya memiliki niat membunuh yang tersisa. Kelakuan penjahat, Yuan, apakah ada orang jenius di dunia Departemen Perang yang belum pernah dimanipulasi olehmu? Diyu mendengus menghina dan bertanya pada Yuan dengan suara yang dalam. Mata Yuan berkilat, dan aura di tubuh Kong Xuan dan Ling di bawah mereka tiba-tiba menjadi kacau. Namun demikian pula, aura di tubuh kedua orang itu segera ditenangkan oleh kekuatan yang tidak kalah dengan yang ada di dunia Departemen Perang. Bang-bang. Setelah Kong Xuan dan Ling menghilangkan jejak aura Yuan, mereka berdua menatap Yuan dengan dingin. Yuan juga sedikit terkejut, memandang mereka berdua dengan heran dan berkata, apakah itu kekuatan dari luar dunia Departemen Perang? Tidak buruk, tapi kamu bukanlah bencana keempat, jadi tidak masalah. Setelah Yuan selesai berbicara, dia menyipitkan matanya lagi, menatap Xiao Tians dan berkata, Xiao Tians, sekarang, aku memerintahkanmu untuk mengambil tindakan dan membunuh Diyu. Jika kamu tidak patuh, itu sangat sederhana, Tang Yun akan mati pertama. Ya, Yuan mengatakan bahwa Tang Yun mati lebih dulu, yang berarti kemungkinan besar Qin Wu, Liu Che, Zudi, negara-negara berperang panjang, Kong Chang, orang-orang kuat yang telah dipromosikan di wilayah Tianxia, juga akan mati. Nah, jika Xiao Tians tidak menuruti perintah Yuan, berdengung. Pada saat ini, ketika Yuan selesai berbicara, semua orang yang hadir, semua orang kuat, terdiam. Xiao Tians memandang Tang Yun dengan tatapan serius dan rumit. Untuk orang seperti Yuan, apakah Xiao Tians mematuhinya atau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Tang Yun pergi. Dia akan terus menggunakan Tang Yun untuk mengancam Xiao Tians sampai dia sepenuhnya mengendalikan Xiao Tians. Bang bang bang. Pada saat ini, kepulan kabut darah terus meledak dari tubuh Kaisar Generasi Kedua. Kaisar Generasi Kedua jelas masih bertarung. Rupanya kesadaran ontologisnya juga mendengar apa yang dikatakan Yuan, dan mendengar apa yang ingin dilakukan Yuan terhadap putrinya. Hanya saja, tubuhnya dan bahkan asal-usulnya, semuanya telah sepenuhnya diubah oleh asal-usulnya. Jadi saat ini, dia tidak melawan kekuatan Yuan sama sekali. Yah, bahkan jika dia ingin bunuh diri, dia tidak bisa melakukannya. Di alun-alun Departemen Perang, Tang Yun memandang Xiao Tians yang napasnya masih menurun di atasnya, dengan sedikit sakit hati di matanya. Setelah Tang Yun terdiam beberapa saat, sedikit kelembutan muncul di matanya. Tians, hiduplah dengan baik, aku bukan ibu yang baik. Tang Yun tiba-tiba tersenyum pada Xiao Tians. Setelah melihat senyuman Tang Yun, jantung Xiao Tians berdetak kencang, dan matanya langsung memerah. Dia berkata kepada Tang Yun, Ibu, maafkan aku. Yang bisa aku lakukan hanyalah membuatmu tetap hidup. Dan itu mungkin tidak mungkin terjadi lagi. Bangunkan kamu.
Ada bekas darah dan air mata mengalir dari sudut mata Xiao Tians, lagi pula, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Biarkan ibuku pergi, dan aku akan membunuh Diyu bersamamu. Xiao Tians berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Yuan dan berkata, Tians, jangan bekerja sama dengannya. Tang Yun berteriak pada Xiao Tians di atas langit dengan mata merah. Xiao Tians merasa sangat sakit. Di atas langit, angin bertiup kencang, dan Diyu tersenyum, tapi itu tidak masalah. Yang tidak diketahui siapapun adalah alasan mengapa Diyu masih berbicara omong kosong kepada Xiao Tians dan tidak mengambil tindakan apapun adalah untuk menunda waktu. Titik. Yuan punya rencana cadangan, bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Mereka semua adalah Yindi tua yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, dan hanya sedikit dari mereka yang baik. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Xiao Tians yang masih terlalu muda. Yuan memandang Xiao Tians sambil tersenyum, mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Tang Yun di bawah, dan seluruh lengan kanan Tang Yun tiba-tiba meledak. Mata Xiao Tians sangat merah, dan mode serangan yang diluncurkan oleh Yuan secara langsung memobilisasi kekuatan asli dunia Departemen Perang, menariknya untuk tetap berada di tubuh asli Tang Yun. Xiao Tians tidak bisa menghentikan mode serangan ini sama sekali. Aku sudah berjanji padamu, apalagi yang kamu inginkan. Xiao Tians tidak bisa mengendalikan emosinya dan berteriak pada Yuan. Yuan mencibir dan tidak berkata apa-apa. Xiao Tians melihat ekspresi dan sikap Yuan, dan untuk sesaat, dia tiba-tiba mengerti arti di mata Yuan. Itu adalah sikap yang acuh tak acuh terhadap segala hal dan sangat arogan. Pada saat ini, Yuan bahkan tidak lagi berbicara dengan Xiao Tians, tetapi berjalan melewati Xiao Tians dan berjalan menuju Diyu. Dia berharap dengan adanya kelompok tetua Tang Yun dan Tianxia di sini, Xiao Tians tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya saat ini. Sebenarnya, tidak masalah bagi Xiao Tians apakah dia mengambil tindakan terhadapnya saat ini, tapi itu tidak akan terlalu merepotkan. Lagi pula ini menghemat masalah. Bagaimanapun, selama Diyu terselesaikan, semuanya tidak akan menjadi masalah. Dan benar saja, seperti yang dipikirkan Yuan, ketika dia berjalan melewati Xiao Tians benar-benar tidak mengalami fluktuasi aura apapun. Pada saat ini, aura Tuan Dao di tubuh Xiao Tians telah jatuh ke puncak 3 kesengsaraan. Meskipun pada dasarnya masih 4 kesengsaraan, namun sudah agak terpengaruh. Yuan berjalan ke arah Diyu dan berdiri di depannya. Kaisar Ying dan Kaisar generasi kedua, yang telah kehilangan kesadaran, sepenuhnya berubah menjadi 2 klon tempur dan mengikuti Yuan. Yuan menatap Diyu, tersenyum dan berkata, sepertinya sekutumu sudah pergi, jadi apakah kamu siap untuk mati? Diyu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Yuan, dalam film dan televisi kontemporer, ada pepatah, penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Pernahkah kamu mendengarnya? Senyuman di wajah Diyu menjadi semakin lebar. Ada juga rasa percaya diri pada dirinya. Yuan tertegun sejenak dan berkata dengan penuh minat, maksudmu aku penjahat? Jika aku penjahat, maka kamu adalah orang yang baik. Diyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, tentu saja saya penjahat, tapi di permukaan saya adalah penjahat, dan Anda tersembunyi di balik layar. Mendengar ini, Yuan mengangguk setuju dan berkata, sebenarnya aku ingin menunggu beberapa hari lagi, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xiao Tians juga tidak sabar, jadi mari kita selesaikan semuanya hari ini. Petik 2. Diyu juga mengangguk setuju dan berkata, baiklah, setelah berlarut-larut selama puluhan ribu tahun, inilah waktunya untuk menyelesaikannya. Tidak peduli apa, akan ada hasilnya hari ini. Yah. Yuan Ye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi pada saat ini, niat membunuh dia dan Diyu terhadap satu sama lain telah mencapai titik ekstrim. Berdengung. Tubuh Diyu terguncang, dan saat berikutnya, 2 sosok persis seperti Diyu keluar dari tubuh Diyu. Itu adalah 2 klon Diyu, salah satunya sangat dikenal Xiao Su, dan yang lainnya sangat akrab dengan Tianxia, penguasa kuil surgawi. Faktanya, selama ini Diyu berjalan di dunia gelap, dia selalu menggunakan klonnya. Sebagai kehendak asli dari jalan di dunia gelap, tubuhnya telah berlatih bersembunyi. 2 klon gelap Diyu, seperti Kaisar Ying dan Kaisar dinasti Kekaisaran generasi kedua, memiliki kekuatan puncak pada tahap awal 4 kesengsaraan. Dan aura Diyu sendiri saat ini juga telah naik ke batas tahap awal 4 kesengsaraan, dan hanya sedikit di bawah tahap tengah 4 kesengsaraan yang sebenarnya. Yuan Zai melihat perubahan Diyu dan mau tidak mau pupil matanya mengecil. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, Diyu juga menyembunyikan sesuatu. Siapa yang memberitahumu bahwa kaisar ini harus bekerja sama dengan Xiao Tians untuk membunuhmu? Yuan. Semuanya, belum tentu, siapa yang bisa tertawa terakhir? Membunuh. Ledakan. Setelah Diyu selesai berbicara, dia berhenti berbicara omong kosong kepada Yuan. Sebuah pisau tajam berwarna gelap tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia menebas Yuan dengan satu serangan. Dan pada saat yang sama, 2 klon gelap Diyu yang berada di puncak tahap awal 4 kesengsaraan juga menyerang Yuan. Medan perang 4 kesengsaraan jauh di langit meletus lagi. Saat berikutnya, ketika Diyu di langit mengambil inisiatif, 2 orang kuat 4 kesengsaraan di Qiong dan di Zhu yang tinggal di surga gelap di bawah, serta 3 orang kuat dengan tingkat kesengsaraan semu 4, bergegas masuk tanpa ragu-ragu.
Di medan perang di atas langit, dia bertarung dengan Tong Diyu. Demikian pula, sekelompok orang kuat 4 kesengsaraan dan 4 kesengsaraan semu yang ditinggalkan oleh Yuan bergegas langsung ke langit dan mulai bertarung sengit dengan orang kuat kegelapan di pihak Diyu. Di pihak Xiao Tians, Xiao Su, yang sebelumnya telah menerima hadiah dari Dijia sebelum kematiannya, dan pemimpin kuil surgawi kesengsaraan keempat, juga dengan cepat bergegas ke langit. Tapi segera menjaga mereka. Dia datang ke sisi Xiao Tians dan membawa Xiao Tians jauh-jauh. Hanya saja meskipun Xiao Su, Tianxia, dan Xiao Tians tidak berpartisipasi dalam pertempuran sekarang, akibat dari pertempuran di langit dan serangan dari pertempuran yang menentukan 4 kesengsaraan masih menimpa mereka dari waktu ke waktu. Jelas, hanya masalah waktu sebelum mereka bertiga terlibat. Di pihak dinasti langit kegelapan Diyu, tujuan mereka adalah membunuh Xiao Tians dan Yuan Fang. Demikian pula, Yuan pasti akan menghancurkan Diyu dan Xiao Tians, mendominasi kedua dunia, dan menjadi satu-satunya kaisar di kedua dunia. Dan pilihan di hati Xiao Tians juga sama. Kita harus membunuh Yuan dan Diyu secara bersamaan. Bersihkan kanker di dunia departemen perang secara langsung dan menyeluruh. Mulai sekarang, jangan ada lagi perselisihan dan ancaman di seluruh dunia departemen perang. Segera, pertempuran antara 4 orang kuat jauh di langit menjadi sengit. Bab 672. Kamu ingin membunuhku. Hari ini, aku, Kaisar, akan membiarkanmu melihat perbedaan antara tahap tengah 4 kesengsaraan dan tahap awal 4 kesengsaraan. Pada akhirnya, ada, bagaimana banyak, besar, bang, Yuan menghadapi serangan gencar. Diyu berteriak dingin. Dia menamparkan pisau hitam panjang Diyu dengan telapak tangannya. Terdengar bunyi klik lembut, dan pisau hitam panjang di tangan Diyu memiliki beberapa retakan pada bilahnya, dan sosok Diyu tiba-tiba mundur. Kelilingi dia. Ayo berkumpul. Diyu berteriak dingin lagi, dan tiba-tiba di dunia gelap di bawah, di markas dinasti Celestial Gelap, 6 orang kuat gelap dengan tingkat bencana semu 4 bergegas keluar dari dunia gelap. Kemudian mereka semua menyerang Kaisar Yun Chao yang dipanggil oleh Yi Zun Yuan di tahap awal 4 kesengsaraan. Formasi gelap. Kunci. Boom. Kaisar Yun Chao, yang bertarung melawan Di Qiong, tidak siap, dalam sekejap, separuh tubuhnya diledakkan oleh orang-orang kuat di bawah Diyu di tempat. Pada saat ini, dengan kekuatan dinasti surgawi kegelapan di sisi Diyu, ada 9 orang kuat dari 4 kesengsaraan semu, dan ada juga 5 orang kuat dari tahap awal 4 kesengsaraan, dengan total 14. Orang-orang kuat di tingkat 4 kesengsaraan semu. Di pihak Yuan, selain Kaisar Ying dan Kaisar-Kaisar generasi kedua yang dia panggil, serta 3 Kaisar dinasti Yun di tahap awal 4 kesengsaraan, ada juga 5 pembangkit tenaga listrik teratas di tingkat 4 kesengsaraan semu. Berjumlah 10 di tahap awal 4 kesengsaraan. Ditambah Yuan, pembangkit tenaga listrik teratas di tengah 4 kesengsaraan. Ledakan. Setelah ledakan besar, sebuah lubang besar meledak dari angkasa, dan sebelum Kaisar Yun Chao, yang baru saja diserang oleh 6 prajurit kegelapan, dapat pulih, dia langsung dipukuli di tempat oleh 7 orang kuat dari dunia. 4 kesengsaraan dari dinasti langit kegelapan. Mencari kematian. Yuan langsung marah. Sambil memakan asal-usul dunia departemen perang lagi, dia memadatkan kembali Kaisar Yun Chao yang meledak dengan satu telapak tangan. Di bawah fluktuasi ruang, tubuh Kaisar Yun Chao yang baru saja meledak segera terkondensasi lagi, tetapi aura di tubuhnya saat ini hanya pada tingkat kesengsaraan semu 4 dan turun ke tingkat keempat. Kesengsaraan. Aku ingin melihat berapa banyak energi yang masih harus kamu konsumsi. Boom. Diyu memanfaatkan kesempatan itu dan sekali lagi menebas Kaisar Yun Chao yang baru saja dikondensasi oleh Yuan dengan pisau. Pergi. Yuan sangat marah dan mengusir Diyu lagi. Dalam sekejap, sebuah lubang besar dibuka di dada Diyu oleh Yuan. Jelas sekali, Diyu bukanlah tandingan Yuan dalam situasi 1 lawan 1. Kemarilah, Di Qiong dan Di Zhou. Ayo kita kepung dan bunuh Yuan bersama-sama. Melihat dia tidak bisa menahan Yuan sendirian, Diyu langsung memanggil Di Qiong dan Di Zhou untuk datang dan mengepung Yuan bersama-sama. Boom. Segera medan perang jauh di langit berubah lagi. Di Qiong dan Di Zhou menyerah untuk membunuh Kaisar Ying dan Kaisar generasi kedua, dan muncul di sisi Diyu dalam sekejap. Bersama dengan 2 klon Diyu dan Diyu, total 5 orang kuat sejati di tahap awal 4 kesengsaraan pergi mengepung dan membunuh Yuan. Boom. Untuk sementara waktu, 5 orang kuat dari tahap awal 4 kesengsaraan, di bawah kepemimpinan Diyu, akhirnya menekan Yuan secara langsung. Di sisi lain dari medan perang 4 kesengsaraan, pembangkit tenaga listrik dinasti Yun kuno yang dipanggil oleh Yuan, pada saat ini, juga terbentuk bersama dengan pembangkit tenaga listrik dinasti langit kegelapan dari pihak Diyu. Tians, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain langit, Tianxia dan Xiao Su, yang selalu menghindari akibat pertempuran, buru-buru bertanya pada Xiao Tians kekacauan, dan tubuh Xiao Tians terus meledak. Sekelompok kabut darah keluar, dan terlihat jelas bahwa dia juga bekerja keras untuk menenangkan fluktuasi jalan di tubuhnya. Tapi saat berikutnya, sebelum Xiao Tians bisa berkata apa-apa, ada orang kuat kesengsaraan keempat palsu dari dinasti langit kegelapan yang tidak memiliki kewarasan sama sekali, dan jenderal kesengsaraan keempat palsu dari dinasti Yun bergegas langsung ke Xiao Tians dan yang lainnya. Boom. 2 serangan yang sangat kuat dari 4 tingkat bencana menyerang langsung ke arah Xiao Su dan orang lain di dunia.
Xiao Su dan Tianxia harus berjuang keras. Tian Shenyu. Bas. Dunia mengumpulkan kekuatan generasi Dewa Surgawi yang kuat dan dengan cepat menambahkan perisai pelindung pada tubuh Xiao Tians. Cepat. Mereka sudah membunuh orang seperti orang gila. Tianxia berteriak lemah pada Xiao Tians sambil mencoba mempertahankan perisai pelindung. Pada saat ini, Tang Yun, yang berada di alun-alun Departemen Perang di bawah, memandang Xiao Tians jauh di langit dan tersenyum, "Nak, tetaplah hidup. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua." Pada saat ini, Tang Yun, yang berada di alun-alun Departemen Perang di bawah, tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Xiao Tians ingin ikut berperang, tetapi dengan Tang Yunnya di sini, Xiao Tians sedikit terkekang. Tidak bisa melepaskan sama sekali. Dan di dunia ini, para ahli terbaik di pihak Xiao Tians di Tianxia telah bersiap. Jangan berpikir Diyu dan Yuan akan menderita. Mereka berdua akan menderita, dan kemudian Xiao Tians akan mengambil keuntungan. Itu tidak ada sama sekali. Lagi pula, kedua lelaki tua yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun itu bukanlah orang bodoh. Agaknya sebentar lagi, ketika keduanya menyadari bahwa salah satu dari mereka tidak dapat menghancurkan yang lain dalam waktu singkat, keduanya akan secara bersamaan melenyapkan Xiao Tians, sang nelayan pihak ketiga. Sangat. Dan faktanya juga benar. Ketika Diyu terus mengeluarkan kartu asnya, Yuan mendapat ide itu. Saat Xiao Tians masih hidup, dia tidak bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan Diyu. Demikian pula, setelah Diyu merasa bahwa kekuatan gabungan dari 5 orang tidak dapat membunuh Yuan dalam waktu singkat, dia juga memiliki ide untuk melibatkan Xiao Tians. Tidak seperti Yuan, Yuan tidak takut dengan cara Tuan Xiao Tians, tapi Diyu takut. Terutama dalam 6 bulan terakhir, di bawah penindasan Overlord Wei Xiao Tians, dalam beberapa pertempuran antara dunia nyata dan dunia gelap menderita kerugian besar. Nasib negara. Keluar. Saat berikutnya Diyu berteriak. Tiba-tiba, atas perintah Diyu, naga keberuntungan nasional dari dinasti Langit Kegelapan, yang telah dipersiapkan sejak lama dan tersembunyi di dunia gelap, segera mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba tubuhnya muncul tepat di belakang Kaisar Yun Chao. Kemudian cakar naga besar difoto, dan segera seluruh tubuh Kaisar Yun Chao, yang mengalami fluktuasi aura pada tahap awal kesengsaraan keempat, diledakkan. Naga takdir nasional dari dinasti Langit Kegelapan juga merupakan kekuatan nyata di tahap awal 4 kesengsaraan. Dan karena tubuhnya lebih besar, ia memiliki lebih banyak kekuatan yang terkumpul di dalam tubuhnya. Kekuatan serangan, terutama ledakan mendadak di bawah serangan, bahkan dapat mencapai tingkat pertengahan 4 kesengsaraan dalam waktu singkat. Bang! Jauh di langit tempat dunia Departemen Perang muncul, dalam radius puluhan mil, ruang angkasa sekali lagi meledak. Setelah ruang itu hancur, kekuatan dunia gelap langsung menyerbu dan mengalir masuk. Naga keberuntungan nasional dari dinasti Surgawi Kegelapan menjadi lebih nyaman setelah masuknya aura gelap. Dalam sekejap, tubuhnya muncul kembali di belakang kaisar dinasti keberuntungan lainnya, siap untuk menyerang secara diam-diam. Keluar. Ketika Yuan melihat ini, tubuhnya terkena serangan gabungan di Qiong dan di Zhou naga hitam dengan satu cakar. Naga takdir nasional dari dinasti Langit Kegelapan tiba-tiba melolong menyedihkan. Tubuh itu dengan cepat terbang mundur dan mundur. Dan setelah Yuan menyerang, dia tidak bisa mengejarnya lagi. Karena Diyu sudah bergegas. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Bunuh mereka semua. Boom! Saat berikutnya, saat Yuan sekali lagi dikepung oleh Diyu dan yang lainnya, Yuan juga memberikan perintah pembunuhan. Bang! Dan tepat setelah Yuan Zai memberi perintah, Kaisar Ying dari Kaisar Generasi Pertama dan Kaisar Agung dari Kaisar Generasi Kedua, keduanya menghancurkan tubuh 2 orang kuat dari dinasti Langit Kegelapan. Tubuh orang kuat kegelapan lainnya dengan tingkat 4 kesengsaraan juga hancur berkeping-keping. Meskipun seperti orang-orang kuat di era dinasti Yun, setelah tubuh orang kuat sudah 4 kesengsaraan dari dinasti Langit Kegelapan diledakkan, Diyu juga akan mengkonsumsi kekuatan asli dunia gelap untuk memadatkan lawan, tapi orang kuat yang dipadatkan kembali, levelnya akan turun sedikit. Keberuntungan nasional Tianxia. Bunuh aku. Setelah Diyu memanggil naga keberuntungan nasional dari dinasti Langit Kegelapan, Yuannya dengan putus asa memanggil naga keberuntungan nasional Tianxia. Naga keberuntungan nasional Tianxia, dengan mata naga emasnya yang besar, menatap ke arah Xiao Tians dengan rumit, dan kemudian langsung bergabung ke medan perang. Puff! Bang! Saat Yuan memanggil naga keberuntungan nasional Tianxia, lengan kirinya ditebas oleh pedang Diyu dan meledak di tempat. Demikian pula, saat lengan kiri Yuan putus, dia juga langsung meledakkan kekuatan yang terdapat di lengan kirinya. Boom! Tubuh gelap Kaisar Qiong langsung meledak. Bayangan wasiat di Qiong muncul dan dengan cepat mundur. Kedua klon Diyu menekan lagi. Bang! Dan pada saat ini, seperti kartu kuno Domino yang telah ditekan, sangat sulit bagi orang kuat dari 4 kesengsaraan untuk mati. Apalagi pada saat ini, orang kuat dari 4 kesengsaraan dari 2 kubu, bersama dukungan dari asal-usul 2 dunia, bahkan jika mereka diledakkan, itu dapat dengan cepat mengembun menjadi satu tubuh lagi. Tentu saja, harganya akan memakan banyak kekuatan asli dari 2 dunia tersebut. Terus kelilingi dia. Jangan khawatir tentang konsumsinya. Dia sudah terluka. Diyu tiba-tiba menyemburkan seteguk besar darah dan menyerang Yuan lagi dengan seluruh kekuatannya.
Diyu telah ditekan oleh Dijia di dunia gelap selama ribuan tahun, dan dia telah lama menahan amarah di dalam hatinya. Kali ini, Diyu bertarung sekuat tenaga, dan dia hanya ingin bertarung lebih bahagia. Bersaing dengan akumulasi sumber, kan? Oke, oke. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Yuan berteriak rendah, dan tiba-tiba di kedalaman dunia Departemen Perang di bawah, ada seseorang dengan aura yang kuat, sebanding dengan levelnya. 4 bencana semu. Sosok itu bergegas dari bawah. 1, 2, 5, 10. Lebih dari selusin. Pada saat ini, di dunia Departemen Perang, dimanapun di dunia, terutama di benua barat, sosok para jenderal dari dinasti kuno diringkas oleh asal-usul dunia, dan kemudian dilarikan ke kedalaman langit untuk berpartisipasi. Dalam perang. Oke, ayolah. Aku tidak percaya kamu bisa memiliki orang yang lebih kuat di dunia ini daripada aku di dunia gelap. Diyu juga sangat marah kekuatan dunia gelap, secara paksa panggil orang-orang kuat yang sudah mati di dunia gelap untuk keluar. Tiba-tiba, itu sama dengan pemandangan di dunia Departemen Perang. Pada saat ini, di dunia gelap, ada juga orang-orang kuat kegelapan satu demi satu, dan orang-orang kuat gelap dengan aura mencapai tingkat bencana semu 4 bergegas. Keluar. Selanjutnya, pertempuran antara kedua belah pihak benar-benar memasuki puncaknya. Meskipun sosok kuat satu sama lain akan meledak setiap saat, dan energinya akan meluap. Namun segera, di kedalaman dua dunia, sosok petarung baru dengan aura kuat akan menyerang. Ini, pertarungan antara asal-usul dua dunia. Konsumsi. Pada saat ini, konsekuensi langsung dari apa yang dilakukan Diyu dan Yuan adalah, apakah itu dunia Departemen Perang atau dunia gelap, pada saat ini terjadi tanah longsor dan retakan tanah, bumi retak, puncak gunung hancur, air laut mengalir masuk, dan ruang angkasa berfluktuasi. Kejutan, penghalang antara dunia perang dan dunia gelap dengan cepat menghilang, dan kedua dunia saling bertabrakan dengan hebat. Di dunia gelap, makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat kegelapan semuanya menghilang. Di dunia Departemen Perang, di tanah Tianxia Jiushu, kecuali 9 kota besar yang menjaga takdir nasional dinasti surgawi, wilayah lainnya benar-benar seperti hari kiamat. Boom! Di benua tengah, gunung suci di dalam kerajaan Singa, tempat orang-orang kuat kerajaan Singa bangkit, langsung runtuh. Kota kebebasan kerajaan Singa juga langsung tenggelam oleh gelombang hitam setinggi ribuan meter. Di benua timur, daratan tempat Departemen Perang Ulat Sutera Surgawi awalnya berada terbelah menjadi dua dan mulai tenggelam menuju kedalaman lautan. Di benua barat, tempat Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak dari 5 dinasti kekaisaran awalnya berada, ribuan gunung berapi di wilayah tersebut meletus pada saat yang bersamaan, dan seluruh wilayah berubah menjadi lautan api yang berkobar. Puan Yuan, Tuan, selamatkan kami. Selamatkan kami. Puan Yuan. Ya Tuhan. Kami adalah umatmu, selamatkan kami. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Tiba-tiba dunia Kementerian Perang muncul, dan orang-orang di luar wilayah Tianxia yang baru saja mengutuk Xiao Tians dengan marah semuanya berteriak putus asa di bawah adegan akhir dunia. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah pria berkulit putih yang baru saja menyerang Xiao Tians. Keberadaan seperti dewa itu, sepertinya tidak peduli sama sekali dengan hidup atau mati mereka. Pada saat ini, bahkan Henry, Bucky, William pertama, Louis kedua dan lainnya yang pernah mengkhianati dan berlindung di masa lalu memiliki mata merah. Melihat situasi tragis di tanah di wilayah mereka sendiri, hati mereka gemetar karena putus asa. Saat ini, mau tak mau mereka merasakan sedikit penyesalan di hati mereka. Karena jika Xiao Tians memimpin dunia, Xiao Tians tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Untuk sesaat, perasaan penyesalan yang mendalam menyebar di hati setiap orang. Adapun medan perang di langit, medan perang di mana Yuan dan Diyu menjadi benar-benar gila, api perang akhirnya sepenuhnya melibatkan Xiao Tians, Tianxia, dan Xiao Su. Dalam sekejap, beberapa pembangkit tenaga listrik teratas dari kedua sisi muncul di kejauhan, menyerbu ke arah Xiao Tians dan yang lainnya. Adapun orang kuat di sisinya yang ingin membunuh Xiao Tians dan yang lainnya, pada saat ini, Diyu dan Yuan telah menyetujui di dalam hati mereka. Bagaimanapun, semuanya sudah berakhir sekarang. Pertempuran yang menentukan telah dimulai. Kalau begitu lawan pihak ketiga dulu. Hancurkan Xiao Tians dulu. Kemudian mereka berdua memutuskan kepemilikan akhir dari kedua dunia ini. Bersambung.